Kubah-kubah berukuran besar dengan menara tinggi menjadi pemandangan awal bagi siapapun yang hendak mendarat di pulau ini. Dari ketinggian, begitu tampak kubah dan menara berdampingan dengan gugusan perbukitan yang masih tampak hijau. Begitu menjajakkan kaki dan mulai menyusuri setiap titik di pulau ini, jangan kaget ya jika berjumpa masjid-masjid dengan ukuran besar dan ornamen yang begitu menyedot perhatian mata. Cukup menarik bukan? Tapi di balik julukannya dengan Pulau Seribu Masjid, ada misteri loh yang tersimpan di salah satu masjid yang ada di Desa Songa, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Lombok namanya, Pulau Seribu Masjid julukannya. Pulau yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebuah pulau di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara yang terpisah oleh Selat Lombok dari Bali di sebelah barat dan Selat Alas di sebelah timur dari Sumbawa. Terdapat sebuah peninggalan bersejarah yang tidak diketahui asal-muasal dan sejarahnya, yaitu Masjid Al-Falah. Di dalam masjid terdapat mimbar kecil yang terletak tepat di bagian depan masjid. Sementara pada bagian tengah terdapat 4 pilar yang menancap horizontal dari lantai masjid ke bagian atap. Keempat yang tersebut disatukan dengan silang kayu yang penuh ukiran. Masjid yang juga disebut Masjid Sang Patih itu terletak tepat di pinggir jalan utama yang menghubungkan antara desa Songa dan desa lainnya. Masjid tersebut dinamakan Sang Patih karena konon dibangun oleh 9 patih atau wali. Bentuk masjid itu mirip seperti masjid tua lainnya, yaitu tinggi dan terbuat dari ilalang. Temboknya terbuat dari tanah yang membatu. Ada yang menyebut Masjid Sanga Patih dibangun oleh 9 wali atau Sanga Patih. Ada juga yang mengatakan masjid ini dibawa oleh angin. Bahkan ada yang anggapan Masjid Sanga Patih dibangun secara gaib. Semakin menarik bukan? Kendati tidak jelas sejarah dan asal-muasalnya, namun masyarakat setempat lebih mempercayai bahwa masjid tersebut dibuat oleh Sanga Patih. Keyakinan ini mengacu pada kisah yang menyebut masjid diapit oleh 9 rumah. Ukuran masjid tepat 9 x 9 meter dan konon masjid ini dibangun pada tahun 1309 Masehi. Banyaknya angka 9 di sejarah dan bangunan masjid itu bisa dipercaya bahwa Sanga Patihlah yang membangunnya. Namun semuanya tetap masih belum jelas karena belum ada sejarah yang pasti tentang ini. Bagi masyarakat setempat, keberadaan Masjid Sanga Patih sangat sakral. Contohnya saja, setiap Kamis dan Senin masyarakat berbondong-bondong mendatangi masjid ini dengan membawa sesajen. Sesajen yang dibawa antara lain gula merah yang dicampur kelapa, 5 biji rokok yang dilinting dengan menggunakan kulit jagung, gabah atau padi yang digoreng, beras kuning atau beras yang dicampur kunyit, dan air lingsar. Seluruh sesajen tersebut memiliki api tersendiri, seperti halnya 5 batang rokok. Posisi rokok yang tegak persis seperti orang yang sedang berdiri dalam salat, sedangkan jumlah 5 adalah waktu salat. Selain ritual sesajen tersebut, setiap tanggal 21 Ramadan dan malam-malam ganjil setelahnya masyarakat setempat mengadakan ritual malaman, yakni mendatangi masjid pada malam hari sambil membawa lampu yang terbuat dari buah jarak seperti lampu pada zaman dahulu. Bagi masyarakat setempat, ritual malaman ini memiliki arti tersendiri, yaitu sebagai pengingat akan sejarah kedatangan Islam pertama kali ke Indonesia, yaitu melalui para pedagang Gujarat. Lampu dari sebuah jarak itu sebagai simbol penerangan sekaligus mengingatkan kita ke masa di saat Islam pertama kali datang ke Indonesia, yaitu dibawa oleh para pedagang asal Gujarat. Gujarat dan jarak itu hampir sama pengucapannya. Tidak bisa dipungkiri,
Di setiap daerah atau desa memiliki keyakinan dan adat tersendiri, karena hal tersebut sudah menjadi turun-temurun dari nenek moyang. Tugas kita adalah melestarikan itu semua, supaya tidak terkikis oleh zaman. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Akhir kata dari saya, kadal nonga lekesambi, benang kata setakilan. Tajah onya andik namati, payu salah kejarian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.